Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Krisni Liman. Sesuai dengan request kalian semua, ya banyak banget yang request ke saya untuk diupdate dong tentang produk asuransi kesehatan dari Allianz yang terbaru. Nah, saya mau mengabarkan satu hal yaitu ada AFM namanya, Allianz Flexi Medical ya. Ini adalah produk asuransi kesehatan Allianz yang terbaru. Ada dua jenis yaitu unit link dan asuransi kesehatan murni. Saya sudah kasih teaser-teasernya sebulan yang lalu dan itu jumlah penontonnya juga sudah banyak ya. Tapi di episode kali ini saya akan bikin versi panjangnya yang akan mengupas tuntas tentang manfaat-manfaatnya, fitur-fiturnya, keunggulannya, dan juga preminya. Oke, mari kita simak bersama. Oke, seperti biasa teman-teman, untuk mendapatkan informasi yang sudah saya ringkas tapi komplit ya, teman-teman bisa buka ke website saya, perlindungankeluargaku.com jika Anda orang yang tipenya suka untuk membaca ya. Jadi bisa datang ke perlindungankeluargaku.com. Kalau sukanya mendengar atau menonton video, stay tune di sini ya. Nanti teman-teman akan melihat website saya seperti ini dan teman-teman klik di sini asuransi jiwa dan kesehatan ya. Jadi ada 3 pelindungan utama keluarga, lalu ada asuransi jiwa dan kesehatan, klik di sini. Nah, saya sudah ringkas ya produk-produk unggulan Allianz lainnya dan akan saya bahas juga dan update secara berkala. Ya, asuransi jiwa juga ada penambahan, asuransi jiwa dan sakit kritis tradisional. Di sini ada asuransi kesehatan rawat inap cashless. Dan teman-teman bisa klik yang di atas, sudah saya tandain tombol recommended. Nah, kita lihat ya, apa sih AFM itu dan ada juga versi syariahnya ya. Nah, pada bulan September 2024, Allianz meluncurkan produk asuransi kesehatan AFM ya, dan untuk versi syariahnya bernama Alicia Flexi Medical. Keunggulan produk ini adalah ada 6 keunggulan utama ya, dan ini yang sangat amat disukai oleh para nasabah semua ya dan tidak tersedia di asuransi kesehatan perusahaan lain ya. Ada yang namanya fitur Flexi Benefit Reward, yaitu apa? Manfaat rawat jalan tanpa tambahan premi yang dapat digunakan untuk membayar klaim rawat jalan, excess claim atau resiko sendiri atau deductible. Apa itu resiko sendiri atau deductible kita akan bahas nanti. Tapi biasanya untuk yang nomor satu saya jelaskan lebih lanjut ya. Biasanya kan yang namanya asuransi kesehatan individu itu baru bisa dipakai rawat jalan, post dan pre rawat inap ya. Dan harus rawat inap terlebih dahulu. Nah, untuk AFM ini ada fitur manfaat rawat jalan ya. Jadi meskipun tidak rawat inap bisa dipakai ya tanpa tambahan premi. Nah, mengenai detail-detailnya akan saya bahas nanti ya. Lalu yang kedua, ada manfaat fasilitas tambahan flexi benefit dari no claim bonus. Rewardnya itu hingga 20% dari premi yang dibayarkan di masa asuransi sebelum tanggal perpanjangan polis jika tidak melakukan klaim di periode pertanggungan asuransi. Nah, sebenarnya ini adalah dari biaya yang dibayarkan. Kalau yang unit link itu dari biaya ya, kalau untuk yang kesehatan murni karena seluruh premi itu adalah biaya, maka itu adalah premi yang dibayarkan. Yang ketiga, tersedia layanan telekonsultasi online dengan dokter kesehatan mental dan dokter gizi maksimal 12 kali dalam 1 tahun. Yang keempat, perlindungan maksimal dengan batas manfaat tahunan dari 10 hingga 20 miliar. Besar sekali ini ya. Dan kelima, beragam pilihan plan dan wilayah pertanggungan hingga Asia dan Australia yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Yang keenam, perlindungan kesehatan yang komprehensif sampai dengan usia 100 tahun. Jadi manfaat ini bisa diperpanjang hingga 100 tahun. Kita masuk ke ketentuan umumnya ya. Ini adalah jenis asuransi kesehatan individu, kontraknya adalah tahunan ya untuk yang stand alone. Lalu mata uang rupiah, manfaat produknya adalah rawat inap atau pembedahan, penyakit kritis dan perawatan darurat, manfaat tambahan seperti peralatan medis yang tahan lama dan anggota tubuh artifisial. Manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan 50 juta dan akibat bukan kecelakaan itu 25 juta karena ini yang stand alone ya. Jadi memang manfaat meninggal dunia itu sudah jadi paketan. Kalau yang di unit link nanti bisa di-adjust berapa UP jiwa yang teman-teman mau ya. Usia masuk pemegang polis itu ulang tahun terdekat minimum usia 18 tahun, usia masuk tertanggung itu 1 bulan sampai 75 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun hingga usia 100 tahun. Masa perlindungannya hingga 100 tahun dan ini adalah satu kelebihan ya karena jarang sekali asuransi kesehatan yang masih bisa masuk di atas umur 70 tahun.
dan AFM ini ternyata bisa, ya. Lalu masa tunggu ya dibedakan berdasarkan sebabnya. Penyakit selain penyakit khusus dan penyakit kanker itu 30 hari. Ini penyakit-penyakit yang biasa-biasa ya seperti demam ya, operasi usus buntu, terus lalu tipes kayak gitu, COVID dan sebagainya. Ini yang 30 hari. Penyakit kanker atau manfaat perawatan kanker itu 9 bulan, penyakit khusus dan HIV AIDS itu 12 bulan dan tidak ada masa tunggu untuk perawatan kecelakaan. Cara klaimnya bisa cashless di rekanan Allianz di wilayah pelindungan dan reimbursement di luar rumah sakit rekanan Allianz di wilayah pelindungan. Masa pembayaran premi, karena ini adalah stand alone atau kesehatan murni, maka masa pembayaran premi mengikuti masa pertanggungan asuransi. Besarnya premi meningkat sesuai usia tertanggung pada saat perpanjangan polis. Ini memang karakteristiknya asuransi kesehatan murni ya. Lalu frekuensi pembayaran premi bisa bulanan, kuartalan, semesteran atau tahunan ya dan menggunakan auto debit, kartu kredit atau rekening tabungan. Polis keluarga. Jika polis memiliki lebih dari satu tertanggung, yaitu polis keluarga, maka tambahan dana flexi benefit 5% dari premi atau biaya asuransi yang dibayarkan akan dikreditkan ke akun flexi benefit. Tidak ada batasan jumlah maksimum tertanggung dalam satu polis selama memenuhi kriteria keluarga. Keluarga itu ideal adalah orang tua, pasangan, anak, kakak, adik tertanggung dari pemegang polis ya. Manfaat dan plan yang diambil untuk semua tertanggung harus sama. Dan pengajuan klaim harus melampirkan dokumen yang valid terkait hubungan dengan pemegang polis. Jadi keuntungan jika dibuatkan satu polis keluarga ya, dana flexi benefit yang dipakai untuk rawat jalan itu bisa dipakai cross anggota keluarga. Misalnya contoh ya, si ayah itu ada klaim, tapi anaknya nggak ada klaim. Nah itu kan tetap tuh dapat no claim bonus kan. Nanti no claim bonusnya tersebut atau dana flexi benefit itu bisa juga dipakai oleh ayahnya meskipun ayahnya udah pernah klaim gitu ya, pasangan bisa pakai, adiknya bisa pakai dan semua anggota keluarga yang ada dalam polis tersebut bisa pakai dana flexi benefit tersebut. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pilihan plan. Pilihan plannya ada 6 ya, berdasarkan wilayah pertanggungan, jumlah tempat tidur, limit tahunan, booster dan sebagai berikut. Klasik ya, klasik ada 2 yaitu klasik dan klasik plus. Klasik adalah Indonesia dengan 2 bed, klasik plus adalah Indonesia dengan 1 bed. Lalu ada yang baru yaitu Essential Pro, ini yang tidak ada di plan sebelumnya. Essential Pro ini adalah 1 bed di Indonesia atau 2 bed di seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Ya, lalu Essential Plus ini adalah 1 bed di seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Elite Pro adalah 2 bed di Asia dan Australia, sementara Elite Plus adalah 1 bed di Asia dan Australia. Nah, teman-teman bisa lihat tanda bintang di sini, ada penjelasannya ya. Yang tidak ada bintang ya, ini jumlah tempat tidur dalam satu kamar perawatan itu adalah 1. Sementara yang ini, mana yang lebih besar antara harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur di Indonesia atau 2 tempat tidur di luar Indonesia dan kamar mandi di dalam dengan batas harga kamar ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Wilayah pertanggungan itu artinya asuransi ini berlaku di negara-negara yang termasuk wilayah pertanggungan. Di luar wilayah pertanggungan untuk kondisi darurat atau kecelakaan berlaku di seluruh dunia kecuali Amerika dalam kurun waktu 24 jam ya teman-teman, 24 jam sejak mengalami kecelakaan atau keadaan darurat dan dilakukan secara reimbursement. Jumlah tempat tidur yang dijadikan patokan adalah harga terendah di rumah sakit dengan kamar mandi di dalam. Jika tersedia beberapa kelas yang menyediakan 1 tempat tidur, misalnya VIP, VVIP, Suite, Presiden Suite, maka yang dipakai adalah kelas terendah yaitu VIP dengan 1 tempat tidur. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanya. Jumlah tempat tidur dan batas kamar, mana yang dipakai adalah yang lebih tinggi. Contoh, nasabah mengambil Essential Plus dengan 1 tempat tidur atau batas kamar 1,3 juta per hari. Nah, misalnya dia pergi ke sebuah rumah sakit yang VIP yang dimasuki itu cuma 1 juta di bawah batas harga kamar, maka yang diambil adalah kamar yang di atasnya. Ya, misalnya VVIP-nya 1,2 juta, maka nasabah boleh memakai kamar VVIP karena batas mana yang lebih tinggi antara 1,3 atau jumlah tempat tidurnya. Jadi ini ambil yang VVIP dalam kasus ini.
Sekarang, tabel premi. Tabel premi selengkapnya teman-teman bisa download di link ini. Essential dan Elite juga bisa di-download di sini. Nanti semua akan ada ya, contoh ya, seperti ini saya download. Dan ini per usia sudah ada, kecil-kecil tapi ya teman-teman ya, kecil-kecil. Nah, jadi saya ringkas aja, teman-teman boleh boleh download dan melihatnya di handphone teman-teman. Nah, yang di website saya kasih yang enak dibaca kelihatan ya. Jadi di sini ada dimulai dari Essential Pro, lalu Essential Plus, Elite Pro, dan seterusnya. Saya menyarankan mulailah ambil dari Essential Pro karena perbedaannya sangat sedikit dengan klasik. Ya, dengan Essential Pro teman-teman sudah bisa dapat kamar yang di luar negeri di seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Banyak biasanya mau second opinion ya, pergi ke Penang ya, pergi ke Malaysia, apalagi Cina ya. Cina sekarang sedang minati sekali ya untuk pengobatan di Cina. Jadi dengan mengambil Essential Pro, selisih harga juga tidak besar dibandingkan klasik ya, teman-teman sudah bisa menikmati kamar yang di luar negeri ya. Lalu ada deductible dan non deductible. Deductible ini apa? Deductible ini adalah resiko sendiri atau namanya co-share. Jadi ada porsi tertentu yang ditanggung oleh nasabah dan sisanya itu di cover oleh Allianz. Nanti kita akan lihat deductible di bawahnya ya. Dan ini untuk Alicia ya. Catatan, premi yang di tabel ini berlaku tahunan. Lalu tersedia premi semesteran, triwulan, dan bulanan juga, tapi tentu lebih tinggi ya. Jadi yang paling murah itu adalah premi tahunan. Baik premi tahunan maupun semesteran, triwulan dan bulanan bisa dipakai secara cashless atau gesek kartu. Yang penting auto debit ya teman-teman ya. Nah, manfaatnya apa saja? Manfaatnya di sini komplit, teman-teman bisa lihat ya, seperti pada umumnya ya. Kamar itu tidak ada batas. ICU juga semua sesuai tagihan, pembedahan, protesis, biaya kunjungan dokter dan lain-lain itu semua sesuai tagihan ya. Jadi manfaat yang detail-detailnya bisa dibaca di tabel ini dan kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Oke, lalu saldo fleksi benefit. Ini saya jelaskan. Syarat dan ketentuan manfaat fleksi benefit. Dana fleksi benefit akan terkumpul dan dikreditkan ke dalam akun fleksi benefit sesuai dengan syarat dan ketentuan berikut ini. Yang pertama, memilih polis versi elektronik dan pembayaran premi dengan auto debit kartu kredit atau rekening tabungan. Yang kedua, jika polis memiliki lebih dari satu tertanggung, maka 5% dari jumlah premi atau biaya asuransi yang dibayarkan akan dikreditkan. Jadi, tahun pertama itu 5% ya, jika tidak klaim. Nah, yang ketiga, jika klaim atas santunan harian rawat inap disetujui, maka dana tersebut akan dikreditkan ke dalam akun fleksi benefit. Kapan sih nasabah bisa klaim santunan harian rawat inap? Ya, santunan harian rawat inap ini bisa diklaim jika ya teman-teman menggunakan asuransi rawat inap dari perusahaan lain atau asuransi kantor, contohnya pada saat dirawat inap. Jadi tidak menggunakan Allianz dari awal, ya. Dan jika tidak menggunakan Allianz dari awal, maka Allianz akan mengganti biaya perawatan Bapak Ibu sesuai dengan jumlah malam menginap. Nah, itu namanya santunan hari rawat inap. Itu akan dikreditkan ke dalam akun fleksi benefitnya. Jadi tidak bisa di cash out lagi seperti dulu ya. Ya ini adalah dimasukkan ke akun fleksi benefit. Nah, jika tidak ada klaim yang diajukan, maka nasabah berhak atas no claim bonus yang akan dikreditkan ke saldo fleksi benefit, yaitu tahun pertama itu 5%, tahun kedua 10% dari biaya asuransi, tahun ketiga dan seterusnya 20% dari biaya asuransi dengan ketentuan. Satu, polis diperpanjang untuk periode masa tahun berikutnya. Lalu polis tidak pernah berakhir atau lapse sebelum dana fleksi benefit dikreditkan ke akun fleksi benefit. Dalam hal jumlah tertanggung melebihi satu orang, maka pengkreditan dana fleksi ke dalam akun fleksi benefit akan didasarkan pada setiap tertanggung yang memenuhi syarat, ya, dan itu sepanjang tertanggung masih menjadi tertanggung di masa asuransi perpanjangan berikutnya. Nah, apabila tertanggung melakukan pelayanan kesehatan, namun tidak ada klaim yang Allianz bayarkan karena jumlah tersebut masih dalam batas resiko sendiri atau deductible, atau dana fleksi benefit digunakan untuk melunasi seluruh biaya pelayanan kesehatan, maka tertanggung dianggap masih memenuhi syarat tambahan fleksi benefit. Jadi intinya gini teman-teman, di tahun tersebut contoh, ada klaim yang dilakukan. Tapi klaim tersebut diambil dari dana fleksi benefit sehingga alias nggak ada bayar apa-apa ya. Maka tahun tersebut masih dianggap eligible atau berhak untuk mendapatkan dana fleksi benefit yang akan dikreditkan di tahun
berikutnya. Nah, ini penting. Dana Flexi Benefit dalam akun Flexi Benefit hanya dapat digunakan mulai tahun polis ketiga atau bulan ke-25 dan terbatas untuk tujuan berikut ini. Satu, penggantian biaya rawat jalan ya yang dilakukan oleh tertanggung. Jadi pakai reimbursement. Yang kedua, jika ada excess claim atau resiko sendiri, maka itu bisa dipakai dana flexi benefitnya. Dan yang ketiga, pembayaran biaya konsultasi online dengan dokter melalui platform perusahaan rekanan yang telah bekerja sama dengan Allianz termasuk pembelian obat-obatan. Contoh Halodoc ya. Jadi itu bisa dipakai untuk reimbursement. Nah, dengan ketentuan bahwa setiap pelayanan yang dilakukan nasabah harus memenuhi ketentuan dibutuhkan secara medis. Jadi bukan ujuk-ujuk minta obat gitu ya, memang dibutuhkan secara medis. Nasabah tidak dapat menarik dana flexi benefit atas alasan apapun. Lalu, jika terdapat lebih dari satu tertanggung dalam polis, maka pengumpulan dana flexi benefit berdasarkan poin flexi benefit di atas akan dihitung untuk masing-masing tertanggung. Ya, jika salah satu tidak memenuhi syarat, maka tidak akan mempengaruhi anggota lainnya. Artinya itu dana bisa dipakai cross gitu ya di nama-nama yang tercantum dalam polis tersebut. Ya. Seperti ini ya, akumulasi dananya dapat digunakan oleh seluruh tertanggung dalam polis ya. Nah, lalu setelah polis berakhir atau diakhiri dengan alasan apapun, maka sisa dana flexi benefit akan hangus dan tidak ada di cash out ya. Lalu saldonya itu kok bisa taunya dari mana? Ini pertanyaan banyak orang. Itu akan diinformasikan secara berkala melalui metode atau sarana komunikasi dari Allianz. Nah, setelah penambahan dan pengkreditan dana flexi ke dalam akun flexi benefit, jika Allianz menemukan syarat-syarat tidak terpenuhi, maka berhak untuk dibatalkan dan tidak bisa ditarik tunai atas alasan apapun. Berikutnya, resiko sendiri. Apa sih itu deductible? Sekarang tuh lagi marak ya terdengar asuransi-asuransi kesehatan yang memiliki fitur deductible. Deductible itu artinya co-share, resiko sendiri. Jadi ada sejumlah persentase yang di-cover sendiri oleh nasabah dan sisanya dibayari oleh Allianz. Nah, jumlah resiko sendiri atau deductible dihitung berdasarkan ketentuan berikut. Yang pertama, untuk setiap kejadian rawat inap atau pembedahan untuk penyakit atau cedera yang sama. Lalu berdasarkan eligible claim, bukan dihitung dari jumlah total klaim yang diajukan kepada Allianz. Lalu yang ketiga, setelah memperhitungkan manfaat asuransi yang telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi lain, BPJS atau pihak lain yang memberikan pertanggungan sejenis yang juga dicakup oleh polis. Yang keempat, apabila besarnya deductible lebih kecil dari eligible claim, maka Allianz akan membayarkan manfaat asuransi berupa selisih dari eligible claim atau total biaya pelayanan disetujui dan besarnya resiko sendiri atau deductible. Apabila besarnya deductible lebih besar dari eligible claim, maka Allianz nggak bisa bayar manfaat asuransi apapun. Dan nasabah tidak dapat mengubah resiko sendiri tanpa persetujuan tertulis dari Allianz. Contoh ya teman-teman, contoh. Misalnya biaya pengobatan ya di rumah sakitnya ada 100 juta. Dan si bapak ini misalnya mengambil manfaat esensial plus yang deductible-nya itu adalah sebesar 20 juta. Ya, maka yang dibayarkan oleh Allianz adalah 80%, ya, 80 juta, 20%-nya itu dibayarkan oleh si bapak sebesar 20 juta, ya. Nah, ini sebagai contoh, ya, Bapak Aris, usia masuknya 30 tahun, membeli Flexi Medical pada saat tersebut. Plan yang dia pilih adalah Essential Pro, preminya 9.124.000 per tahun. Dan dia melakukan pemilihan fitur resiko sendiri atau deductible. Contoh, Bapak Aris terdiagnosa penyakit kanker hati pada tahun kedua setelah membeli polis AFM. Bapak Aris kemudian menjalani pemeriksaan diagnosis untuk menentukan perawatan tahap selanjutnya. Biaya yang timbul dibayar sesuai tagihan. 60 hari kemudian Bapak Aris menjalani perawatan kanker selama 30 di rumah sakit. Nah, asumsi biaya yang timbul atas perawatan kanker Bapak Aris selama 30 hari sebagai berikut ya. Kamar, total biaya per 30 hari 33 juta. Kunjungan dokter 15 juta. Kemoterapi 50 juta. Radioterapi 60 juta. Biaya lain-lain 20 juta. Total tagihan 178 juta. Klaim yang disetujui adalah 178 juta. Ya, 178 juta kurang 20, resiko sendiri yang ditanggung oleh nasabah adalah 20 juta. Maka Allianz akan menanggung sebesar 158 juta.
Oke, jadi ini adalah pemahaman deductible dalam kaitannya dengan praktek. Lalu ada daftar masa tunggu penyakit 12 bulan, ini umum ya, sama dengan sebelum-sebelumnya. Penyakit-penyakit ini ya harus penyakit-penyakit ini belum bisa diklaim di 12 bulan pertama karena masih kena masa tunggu. Antara lain penyakit apa? Batu di ginjal, penyakit jantung ya, segala bentuk tumor, katarak, amandel gitu ya. Lalu kencing manis, TBC, tiroid, hipertensi, gagal ginjal kronis, segala jenis hernia, invertebrata disc prolaps, semua jenis gangguan hematologi, autoimun, wasir, semua jenis gangguan reproduksi, ya, tukak lambung atau ulcus pepticum. Ya, nah ini adalah jenis penyakit khusus yang mengalami masa tunggu 12 bulan. Lalu daftar rumah sakit rekanannya di mana aja ya. Daftar rumah sakit rekanan bisa dicek di website Allianz ya, allianz.co.id, tinggal ketik aja daftar rumah sakit rekanan Allianz, nanti akan langsung muncul ya. Lalu prosedur cashless di luar negeri, ini teman-teman bisa download brosurnya di sini ya. Prosedur cashless di luar negeri ini akan dibantu oleh third party administrator atau TPA. Nah, khusus untuk luar negeri, untuk produk-produk baru AFM ya, namanya adalah Across Asia Assist yang sekarang rebranding menjadi Health Matrix Indonesia. Kontaknya adalah support@acrossasiaassist.co.id. Lalu ada WA chatnya di 0812 1910 2040. Nah, prosedurnya mirip seperti sebelumnya ya, teman-teman perlu mengajukan garansi letter ya, lalu garansi letter disetujui, lalu bisa dibawa ke luar negeri gitu ya. Dan untuk mendapatkan surat garansi letter itu ya, ada form yang teman-teman harus isi. Nah, form yang perlu diisi itu nanti bisa dibantu oleh agennya, saya bisa bantu teman-teman, terus isi dan lalu serahkan kepada pihak rumah sakit ya. Dan ketika garansi letter sudah dikeluarkan oleh Allianz, itu teman-teman bisa bawa ke rumah sakit yang dituju di luar negeri agar pemakaian atau perawatannya berjalan dengan lancar. Nah, untuk informasi selengkapnya bisa download melalui brosur Allianz Flexi Medical yang sudah saya kasih linknya di bawah ini. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, sebagai contoh ya, bonus ya, saya baru saja melakukan klaim AFM ini. Jadi saya terkena kecelakaan ya, injury, saya kepleset dan kemudian ligamen saya ATFL-nya sobek ya, sehingga saya harus menjalani operasi. Biayanya luar biasa fantastis ya. Saya menjalani 2 kali rawat inap ya. Rawat inap pertama itu besarnya 36 juta karena saya cuma menginap 4 malam. MRI dan perawatan yang dibutuhkan ya, belum operasi karena saya mesti harus pergi dulu ya menghadiri acara Allianz. Lalu setelah itu saya lakukan pre-admission dan di-approve ya, saya baru tindakan tanggal 25 April dan total biaya yang habis itu adalah 182 juta. Jadi 182 juta ditambah dengan 36 juta itu total biaya yang dibayarkan oleh Allianz untuk mengcover perawatan kaki saya itu adalah sebesar 200 jutaan, teman-teman. Nah, saya mau membuka mata hati teman-teman semua. Bayangkan, kepleset aja jatuh ya, itu bisa menghabiskan biaya ratusan juta, 200 juta lah kalau di combine. Karena setelah itu saya ada fisioterapi gitu ya, ada perawat jalan juga kan, kontrol dokter dan segala macam. Teman-teman bayangkan, angka sebesar ini jika kita tidak punya asuransi swasta, apa yang akan terjadi? Satu, kita korek tabungan kita. Kedua, mungkin kita pinjam uang gitu. Atau ketiga, kita tidak melakukan tindakan karena pasrah ya, karena tidak bisa membayar biayanya. Dan itu mengerikan sekali teman-teman ya. Biaya pengobatan memang luar biasa melonjak saat ini. Jadi memiliki AFM adalah mutlak, sangat saya anjurkan jika kita tidak mau mengorek tabungan kita atau mengambil ya hasil kerja keras kita selama ini dengan sia-sia gitu ya, untuk diberikan untuk membayar biaya perawatan rumah sakit maksud saya gitu ya. Jadi memiliki AFM adalah salah satu solusi cerdas untuk kita bisa mengalihkan resiko kehidupan kita kepada perusahaan asuransi sembari kita fokus kepada penyembuhan. Saya hanya fokus kepada penyembuhan, saya tidak khawatir soal biayanya karena saya tahu semua biaya itu akan di cover full oleh Allianz. Dan saya check out di rumah sakit
Setelah hari ke-6 ya, setelah, nyerinya sudah bisa tanpa infus lagi gitu ya, dan saya menjalani recovery di rumah dan tidak ada yang saya khawatirkan. Karena even biaya fisioterapinya pun, kontrol pasca rawat inapnya pun itu masih di-cover oleh Allianz. So teman-teman, demikian testimoni dari saya sendiri gitu ya tentang perawatan rumah sakit yang saya lakukan baru-baru ini dan sekarang ini saya masih dalam tahap recovery juga. Jadi saya sangat anjurkan teman-teman semua untuk memiliki asuransi kesehatan rawat inap yang sesuai dengan tagihan. Dan AFM bisa menjadi solusi buat teman-teman semua karena dia memiliki manfaat rawat jalan juga jika tidak klaim. Demikian paparan saya tentang AFM atau Allianz Flexi Medical. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.